Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul Imam Syafi'i Menggugat Syirik. Pembelaan Imam Syafi'i dan pengikutnya terhadap tauhid. Ya, buku ini disusun oleh Abdullah Zain, editor bahasa Abu Al-Hasan. Kemudian penerbitnya adalah Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta. Ini adalah buku cetakan pertama, Muharram 1428 Hijriah, Januari 2007. Dan ini adalah subjudul dari buku ini. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 26. Setelah kita mengetahui bahwa arti tauhid adalah la ilaha illallah, kita perlu mempelajari apakah makna kalimat yang agung ini. Masih terngiang di telinga kita apa yang dikatakan Pak Guru ketika dulu kita belajar bidang studi agama di sekolah, yaitu bahwa kalimat mulia ini ditafsirkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Tentunya penafsiran ini amat membekas di dalam jiwa kita. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia dengan membawa keyakinan terhadap penafsiran ini. Tidakkah terbersit di benak kita untuk kembali meninjau ulang penafsiran ini? Sudahkah penafsiran ini selaras dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis serta kaidah-kaidah bahasa Arab? Pertanyaan-pertanyaan ini penulis ajukan agar kita betul-betul memeluk akidah yang selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini, dalam kurung baca salafus soleh. Bukankah tak kala kita ingin membeli sepeda motor, membangun rumah, berobat, bahkan tak kala ingin membeli pelembab wajah pun atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya, kita akan sangat hati-hati dalam memilih, konsultasi sana-sini, bahkan mungkin sholat istikharah. Terlebih dahulu, kalau dalam masalah duniawi saja, yang ketika mati akan kita tinggalkan, kita amat berhati-hati dan tidak asal telan tanpa dikunyah. Seharusnya dalam masalah-masalah agama yang merupakan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita lebih hati-hati dalam memfilter dan menyaring mana yang benar dari yang keliru. Apalagi dalam masalah tauhid yang merupakan inti ajaran agama kita. Sebelum kita memasuki pembahasan ini lebih dalam, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu makna kata ilah dalam bahasa Arab. Benarkah ilah dalam kalimat la ilaha illallah itu diterjemahkan dengan kata Tuhan? Kata ilah dalam bahasa Arab berasal dari fi'il alaha yang berarti abada atau menyembah, beribadah. Lihat Kamus Kontemporer Arab Indonesia karya Atabi Ali, halaman 1268. Kemudian ilah adalah masdar yang berbentuk fi'al yang bernama maf'ul. Jadi ilah berarti ma'luh yang sinonimnya adalah
ma'bud. Lihat Tahzib Al-Lughah karya Al-Azhari juz 6 halaman 422, 424 dan lain-lain. Dalam kurung sesembahan. Lihat Kamus Kontemporer Arab Indonesia halaman 1759. Kesimpulannya, ilah bermakna sesembahan yang berhak disembah, garis miring diibadahi. Sebentar lagi kami jelaskan mengapa ada tambahan yang berhak disembah atau diibadahi. Hal ini telah dijelaskan sejak dahulu kala oleh para ulama besar mazhab Syafi'i. Di antara yang menjelaskan ini adalah sebagai berikut. Al-Azhari, salah seorang ahli bahasa terkemuka, tak kalah membawakan ayat 84 dari surat Az-Zukhruf yang artinya, dan dialah ilah di langit dan ilah di bumi. Beliau menafsirkan ilah dengan perkataannya, ay ma'budun la na'budu rabban siwahu wala nusyriku bihi syai'an, yakni ma'bud dalam kurung sesembahan yang kita tidak menyembah Rob selain dia dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Zahir fi Gharib Al-Fas Asy-Syafi'i dalam Muqaddimah kitab Al-Hawi karya Al-Mawardi halaman 228. Al-Baghawi, seorang ahli tafsir yang tersohor, tak kalah menafsirkan ayat 60 dari surah An-Naml yang artinya, apakah di samping Allah ada ilah lain? Beliau menafsirkan ilah dengan perkataannya, ay hal ma'ahu ma'budun siwahu a'anahu ala sun'ihi bal laisa ma'ahu ilahun, yakni apakah bersamanya ada ma'bud atau sesembahan selainnya yang membantunya dalam ciptaannya, akan tetapi yang benar adalah tidak ada ilah lain bersamanya. Ma'alim At-Tanzil juz 6 halaman 172. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan salah satu tokoh besar Ahlul Kalam menyalahkan orang-orang yang tidak menafsirkan ilah dengan ma'bud. Kritikan itu dia sampaikan ketika menafsirkan ayat 163 dari surah Al-Baqarah. Kemudian dia menutup kritikannya dengan berkata, fadalla ala annal ilaha huwal ma'budu. Ini semua menunjukkan bahwa makna ilah adalah ma'bud, sesembahan. At-Tafsir Al-Kabir juz 6 halaman 192. Selanjutnya Al-Baydawi lebih memperjelas bahwa ilah yang pada awalnya bermakna setiap sesembahan, kemudian lebih banyak dipakai untuk arti sesembahan yang berhak disembah. Beliau berkata, al-ilahu fil asli likulli ma'budin thumma ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin. Pada asalnya kata ilah digunakan untuk setiap sesembahan, kemudian lebih banyak dipakai untuk sesembahan yang berhak disembah. Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil halaman 3. Batasan yang berhak disembah penting untuk disebutkan, karena kenyataannya banyak sesembahan-sesembahan lain di muka bumi ini yang selain Allah.
Akan tetapi sesembahan-sesembahan itu tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena itu, As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain ketika menafsirkan ayat 255 dari surah Al-Baqarah yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia, beliau langsung menafsirkannya dengan berkata, ai la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa huwa, yakni tidak ada sesembahan yang berhak disembah di alam semesta selain Dia. Tafsir Al-Jalalain halaman 99. Senada dengan perkataan As-Suyuti, perkataan Asy-Syarbini ketika beliau mensyarah muqaddimah kitab Minhaj At-Talibin karya Imam An-Nawawi. Lihat Mughni Al-Muhtas juz 1 halaman 26. Kesimpulannya, arti yang benar dari kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Semoga bermanfaat.